Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Masih di titik balik perubahan. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo, Kang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin program kita di pembacaan buku Dissolving Ego ya. Bacaan buku Dissolving Ego. Lebaran kapan nih, Kang? Ini puasa yang kalau dengar apa? Takbir kan nggak boleh berpuasa. Oh gitu. Ya wes Jumat aja wes. Jumat tenanan nih, nggak puasa tenan lagi. Insyaallah. Oke. Berarti ini hari ke-28 ya? Iya. 27 apa? Kemarin 27, sekarang 28. Sekarang 28. Kan puasa bulan ini sampai 29 aja berarti. Oke. Oke ya, kita lanjutin. Dan tadi lagunya bagus tuh ya. Kamu dapat dari mana kalau lagu itu, Kang? Mbak Irma. Oh. Jadi apa namanya itu? Tapi perlu dipahami bahwa utuh dan tidak itu hasil identifikasi kan. Utuh atau terpecah-pecah itu adalah hasil dari identifikasi posisi kehadiran. Nah, itu ya. Utuh atau tidak. Ini utuh atau terpecah-pecah. Terpecah-pecah itu adalah hasil dari proses identifikasi posisi kehadiran. Biar nggak ini gitu ya, biar tidak keliru memahaminya, gitu ya. Jadi kalau utuh itu dia langsung sembuh. Kata apa ya? Kesembuhan, healthy. Health. Ini kan asal katanya itu dari whole. Wholeness. Itu artinya utuh. Bahkan kata salam itu juga artinya whole, utuh. Salam itu ya. Assalamualaikum. Nah, itu artinya ada kesadaran akan keutuhan ketika berhadapan dengan aneka ragam tampilan yang plural. Nah, seperti itu. Oke, itu ya. Itu poinnya. Biar lagunya bagus. Kemarin sampai sini. Oke. Karena kesadaran itu formless ya. Tidak, dia bukan bentuk. Tidak punya konten. Ya bisa mengenali bentuk. Pikiran hanya terlihat jika ia bergerak di medan tanpa pikiran. Jadi untuk mengetahui bentuk-bentuk pikiran, maka posisionalitas kehadirannya itu harus melampaui
pikiran. Oleh karena itu, latar belakang pikiran adalah kesunyian medan pikiran itu sendiri. Sebagai akibatnya, kesadaran yang merupakan medan potensial dapat dideteksi karena diterangi oleh cahaya kemawasan yang merupakan diri, ya, yang merupakan cahaya kehadirannya. Jadi kan dibedain ya antara consciousness dan awareness kan. Awareness ini kan cahaya, cahaya kehadirannya. Dan cahaya kehadirannya ini mampu menyadari medan kesadaran, medan consciousness. Yang dari medan consciousness inilah kemudian itu dia menghasilkan pikiran. Ya. Menghasilkan pikiran. Dan itu tergantung dari, jadi medan consciousness ini dia alam kesadaran itu modelnya alam partisipatif yang merespon level awareness-mu. Ya kan? Jadi alam consciousness itu ya tidak sama bagi setiap orang. Beda dengan alam material. Alam material kan fix. Level kesadaranmu itu dianggap tidak mengubah apapun. Tapi kalau kita sudah masuk di alam semesta partisipatif, maka level kesadaranmu itu menghasilkan realitas, mencipta ya, model consciousness. Seperti itu. Makanya penting itu. Kemudian harus level awareness-nya ini harus ditinggikan. Karena itu akan menjadi konteks yang akan mengorganisir medan consciousness. Menjadi 20, 30, 40 itu kan, itu adalah konteks, ya, konteks dari level awareness-mu. Ya, konteks. Dibentak, ada yang tercerahkan, ada yang trauma, sesuai dengan level awareness-nya. Jadi semesta kesadaran itu semesta yang sangat responsif terhadap level kesadarannya. Ya, semesta yang sangat responsif terhadap level kesadaran. Artinya dia sangat responsif terhadap proses hasil identifikasi posisionalitas kehadiran. Jadi mungkin biar rapi pembahasannya, awareness ini soal posisionalitas, level posisionalitas kehadiran, ya, awareness. Biar kita enggak kacau ya. Jadi pada akhirnya hasil identifikasi posisionalitasmu itu menghasilkan model alam material atau model alam kesadaran. Ini saya lagi coba bikin makalah ya. Bikin makalahnya itu, maksudnya poin-poin PowerPoint-nya itu. Untuk tanggal berapa? Tanggal 6 ya Mas Jamim ya? Yang online itu. Jadi nggak jadi offline. Online aja. Oke, tanggal 6. Ya, ini coba saya susunkan selama bulan puasa ini ya.
sama musim Lebaran lah. Jadi saya mau coba jadi penulis. Mau apa? Memperluas karir. Memperluas karir. Saya ingin coba untuk, karena saya lihat di Indonesia ini tidak ada yang membahas secara distintif antara soal posisionalitas kehadiran itu menentukan model alam, ya kan? Ada model alam material, ada model alam consciousness. Dan itu nggak boleh diversus. Nggak boleh diversus, karena itu memang ada keduanya. Ini lagi kumpulin. Tapi kalau jadi penulis tuh ya pasarnya itu ndak ini gitu loh. Tidak support kalau di Indonesia. Soalnya untuk menulis tuh kita harus membaca banyak buku gitu ya. Mereview banyak buku. Tapi kayaknya kalau nulis ini kan terbiasa ya dengan wacana posisionalitas kehadiran itu. Sudah terbiasa, mungkin akan bisa dipahami gitu ya. Jadi teman-teman tuh ya harus punya kemawasan ya, kemawasan pada kehadiran itu. Punya kemawasan pada posisi nasionalitas kehadiran. Yang sampai nggak punya kemawasan, jalan terus argonya ini soal. Jalan terus. Dan posisionalitas kehadiran ini dia konsekuensinya itu menghasilkan model alam. Model alam. Pandangan alamnya, material atau kesadaran. Kalau material ini, pengamat itu pasif. Artinya objek. Sementara kesadaran itu, pengamat itu partisipatif. Partisipatif. Itulah yang kita coba peragakan, praktekkan di kelas Stepping for Healing ya. Stepping for Healing itu sebenarnya didesain untuk program yang didesain untuk melihat bahwa level posisionalitasme itu menentukan dalam model alam partisipatif. Ini nanti kalau belajar di buku ini, nanti Risman ini kita ajarin cara membedah bukunya Risman ya. Siap, harus siap pokoknya. Kamu jangan pulang dulu di Muna kamu. Pulang-pulang kamu udah jadi kayak pencari kitab pikir dari timur itu, siapa namanya? Dik Sutong gitu ya. Dik Sutong. Jadi perlu mawas pada posisionalitas kehadiran. Karena itu dia menghasilkan model alam. Model alam itu menghasilkan motivasi. Motivasi itu kemudian tuh kamu peragakan setiap hari di tubuhmu dan di sosial. Ya kan? Dan itu dimulai dari kemawasan pada posisionalitas kehadiran. Seperti itu. Jadi pikiran hanya memiliki informasi dan imajinasi tentang apa saja. Jadi pengetahuan pikiran itu pengetahuan tentang. Ya, pengetahuan yang sifatnya about. Pengetahuan yang sifatnya itu tahu dari foto, bukan tahu dari hadir. Ya, itu penting juga ditulis. Ya. Jadi
bisa kita tulis bahwa pikiran itu sifat pengetahuannya adalah pengetahuan tentang about pengetahuan lewat pas foto ya. Pas foto. Jadi mirip-mirip peramal. Asumsi itu kan meramalkan. Dia meramalkan. Jadi peramal yang matematis tadi dia. Peramal yang matematis. Bukan pengetahuan yang bersifat kehadiran. Sering saya motivasi anak-anak yang di kantor nih. Kamu nggak usah minder. Kamu kalau bisa hadir di dalam, hadir pada salah satu itu, pada salah satu, baik kamu sadar sebagai S kecil atau S besar, itu kamu langsung autogenius. Karena pengetahuan itu lahir dari posisi itu. Gitu. Semua pengetahuan itu pengetahuan pada posisi itu. Kamu autogenius, tinggal belajar bahasa. Ya. Tinggal baca-baca dikit buku filsafat, kamu ngeh bahwa pengetahuan-pengetahuan ini itu dihasilkan dari posisi di mana kamu mengidentifikasi diri. Gitu loh. Jadi semua pengetahuan, ya. Ini ke Anas, ke Risman, ke Sali, semua pengetahuan yang muncul dari posisionalitas diri. Semua pengetahuan adalah pengetahuan yang lahir dari posisionalitas kehadiran dirimu. Itu aja. Jadi harus hadir dulu. Harus hadir dulu. Hadir itu modal untuk laduni kayak itu. Harus hadir. Jadi anak-anak, pokoknya kamu belajarin dulu, baru pergi ke kampus tuh ngajar. Bukan pergi untuk belajar. Kamu pergi ngajar. Ajarin orang untuk duduk pada posisionalitas kehadiran. Kamu pergi mengajar di sana. Gurunya gitu. Jadi kalau kamu sadar posisionalitasmu, walaupun itu posisionalitas linier, kamu akan seperti Newton. Kamu akan seperti Demokritus. Karena kamu sadar posisimu. Semua pengetahuan lahir dari diberikan di posisimu. Ini kan belum pintar aja, ini kan karena nggak ngerti posisionalitas. Bingung dia dengan dirinya. Udah bingung, disuruh pergi sekolah. Mumet gurunya. Makanya ini mumpung ya teman-teman punya anak-anak. Anak-anaknya itu dikenalin sama ilmu apa itu? Posisionalitas kehadiran. Dikenalin biar ndak plonga-plongo di kampus. Kirim di kampus dia belum mengerti posisionalitas, akhirnya apa? Dia hafalin semua itu. Dia hafalin semua. Jadi
orang Barat itu kan membuat ilmu ini kan hanya kesenangan. Kita malah dijadiin hafalan. Manusia rendah akhirnya kita. Karena nggak ngerti dari mana sih ilmu itu dibuat. Dari mana ilmu dibuat? Kenapa kok bisa pintar begitu? Ya karena dia sadar kan posisionalitas kehadiran. Sadar itu aja. Jadi Newton, jadi semuanya nantilah. Ya kan. Memang orang dulu itu gimana kok bisa bikin ilmunya begini? Sadar dengan posisionalitas kehadiran. Lalu dia tulis. Lalu itu kemudian tuh ketika kita mau menulis butuh bahasa. Butuh bahasa itu yang kurang tuh. Makanya baca buku biar untuk mendapatkan gaya bahasa penulisannya. Gitu. Harus belajar bahasa. Jangan enggak. Nanti kamu kayak dukun dengar orang, nah itu maksudku. Dikit-dikit, nah itu maksudku. Ya, akhirnya kamu kelihatan tidak intelek. Kan dikit-dikit itu maksudku, dikit-dikit itu maksudku. Karena kursus bahasa Inggris gitu ya, kursus bahasa Arab gitu. Untuk rekreasi itu ganti dulu lah, biar nggak dikit-dikit itu maksudku, dikit-dikit itu maksudku. Orang kosakata dia. Nah itu maksudku. Ini sama ini dengan nanti kamu akan tahu sendiri. Ini sama ini. Jadi itu apa ya? Jangan diabaikan gitu. Uangmu itu kamu pakai buat itu. Ya, kamu pakai lah, belajar sana, belajar bahasa. Dan kalau kamu tahu posisionalitas, itu kamu udah bisa nulis apa saja. Nanti bisa duduk sama Rocky Gerung. Ya. Ya. Jadi jangan sampai itu kita kita harus tahu dari mana pengetahuan itu keluar, dari mana pintunya. Karena dari fondasi ada pintu kan karena ada fondasi. Kalau nggak ada fondasi gimana? Mana ada pintu? Nah, karena ada pintu, menggantung di mana dia? Ya kan? Jadi pengetahuan itu keluar dari pintu posisionalitas kehadiran. Tahu itu nggak mudah. Calon mantu dicari kamu sama ini. Wah ini buat calon mantuku ini ya, dia udah tahu semua posisionalitas kehadiran. Kan gitu. Tenang aja, Risman. Di sini sekarang kamu ya nggak apa-apa tidur di kosan ya. Minim fasilitas, tapi nanti kamu pintar. Asal belajar. Ya, belajar. Oke ya itu. Jadi kita itu nggak tahu bikin ilmu karena nggak ngerti dapur kreatifnya itu dari mana. Dapur kreatifnya itu dari mana. Nggak diberitahu. Nanti kamu akan tahu sendiri. Wah, lah gurunya ngapain? Bilang aja, aku belum tahu juga gitu. Udah sih. Aku belum tahu. Atau mari kita cari sama-sama. Oke ya. Itu penting. Kalau bisa, kita ini kan bahkan sekolahnya itu, sekolah-sekolah kita ini kan sekolah-sekolah yang menghafal hasil pikiran orang di luar sana kan. Tidak berdaya secara keilmuan. Tidak berdaya sama sekali. Sangat tidak berdaya untuk menghasilkan keilmuan. Karena nggak tahu pintunya itu dari mana. Nggak tahu pintunya. Sekarang kamu jadi tahu pintunya itu ternyata adalah posisionalitas kehadiran. Posisionalitas.
itu adalah pintu pengetahuan langsung, ya, pintu pengetahuan langsung. Oke. Jadi kalau kamu belum berpengetahuan, aku nggak ngerti ya, karena kamu bukan di situ, pintumu bukan di situ. Pintumu dimensi ketiga, pintumu dimensi keempat, mana tahu pintu dimensi kelima. Kayaknya berat gitu ya. Ya, pintunya beda. Oke ya. Jadi pikiran itu kita kembali, itu dia pengetahuan pas foto. Pengetahuan tentang. Dia tidak bisa benar-benar mengetahui, karena nggak bisa hadir. Bukan tentang yang hadir. Karena untuk mengetahui dia harus menjadi. Yang lain-lain hanyalah spekulasi dan dugaan, asumsi, ramalan aslinya. Ramalan yang matematis. Jadi sains itu aslinya Titan juga aslinya kan. Cuma kita karena nggak tahu itu. Jadi kamu punya software untuk menghasilkan pengetahuan. Pengetahuan di alam ini. Dan industri pengetahuan itu industri yang paling besar di dunia. Kenapa plonga-plongo? Industri pengetahuan itu industri paling besar di dunia ini. Sekolah itu di mana-mana. Ya. Sekolah di mana-mana. PCI aja loh. Malusan Smea, wah ini bikin School of Nafs. Sekolah pencerahan. Modal, sudah dipakai. Ijazah Smea baru diurus. Tak bakar dulu, pusing aku dikit-dikit kok kepikiran ijazah kok kamu lamar kerja, kamu ini kok mendorong ke jalan yang tidak support dengan pencerahan, tak bakar terus tak bikin lagi bayar 5 juta ya semua. Ya seperti itu. Jadi jangan remehkan potensi. Kamu begini ini karena tidak sadar dengan posisionalitas. Kamu hanya, ya itu, banyak yang menjadi hanya buih, ya kan? Hanya buih. Jadi, ya optimis. Tapi itu harus betul-betul tuh ya di apa ya? Saya sih harapannya ke paling besar tuh ke anak-anak. Nah, karena mereka itu kan apa ya, kan era mereka lahir tuh beda dengan kita kan. Beda dengan kita. Orang tua juga nggak apa-apa, biar kemudian tuh bisa menceritakan kegelapan selama 60 tahun dalam hidupnya, nggak ngerti posisionalitas kehadiran. Bisa menceritakan kerabunan dia, di mana dia hanya mengetahui tentang, tidak pernah to know, benar-benar mengetahui. Harus ceritain itu. Harus ceritain. Ya kan? Ini betul-betul akan menjadi apa itu? Revolusi asumsi kultural. Ya. Revolusi asumsi kultural. Mana kita, setiap orang akan bisa bikin ilmu sendiri. Kenapa sih wong ilmu itu sumbernya al-alim, Tuhanmu. Kecuali kamu nggak bertuhan, ya itu kamu nggak bisa bikin ilmu itu kamu. Wong kamu nggak terhubung dengan Tuhan al-alim kan. Itu baru. Selama masih terhubung, kamu bisa. Hanya kamu nggak tahu cara bikinnya. Nggak tahu posisi di mana untuk bikinnya. Kan gitu, nggak tahu itu aja. Kenapa? Masih terhijab oleh gerak sosial. Terhijab oleh somatis. Terhijab oleh posisi psikis. Terhijab oleh posisi-posisi filosofis. Masih kena hijab.
Dan mulai sekarang itu nggak apa-apa, mulai membaca aja dulu, membaca buku apa saja itu. Di kantor kan banyak buku ini, kamu baca. Nah, mudah nggak apa-apa, biar kamu ngerti kosakata. Jadi awal-awal membaca itu untuk mengetahui, untuk mengukur seberapa banyak kosakata yang kamu pahami. Kalau nggak kamu pahami, cari Google atau beli kamus. Beli kamus. Mananya itu, Kak. Jadi baca buku itu untuk menguji berapa banyak kosakata yang kamu pahami. Seperti itu. Jadi ilmu tentang posisionalitas kehadiran ini harus dikuasai. Harus dikuasai. Masteringkanlah. Mastering. Jangan tunda-tunda. Dimulai sekarang maksudnya tuh. Karena ini juga membutuhkan proses progresif kan. Nggak langsung kuliah lalu selesai. Enggak, prosesnya progresif. Tapi harus dimulai dari sekarang. Dan agenda kan, pokoknya 3 tahun ke depan tuh saya udah mastering ini. Yang dia ngomongin Bang Aswar ini. Diagendain. Jangan nggak ada agenda. Jangan nggak ada agenda. Seperti itu. Harus diagendai. Oh ya murah. Ya kan? Oh ya murah banget. Dan belajarnya itu terus saja. Saya diskusi. Hal-hal yang sifatnya kebutuhan sosial itu yang penting kamu punggungmu bisa tegak. Kakimu nggak gemetar kalau belajar. Maksudnya itu kalau untuk makan kan murah. Kali saja makan singkong sama rebusan pepaya. LOC bisa naik ugal-ugalan. Modal singkong sama rebusan pepaya. Tajar ini loh, Lis. Nah, sosial itu harus kita yang atur. Jangan sosial itu mendikte jiwa kita. Kita harus punya supremasi atas gravitasi sosial. Harus punya supremasi atas gravitasi sosial. Jangan neko-neko. Di sosial aja masih nangisan, cari ayam. Ya gimana ini? Ini kan konyol banget gitu kan. Konyol banget. Cari ayam tuh kalau kamu udah semua medan gravitasi, itu kamu sudah ketahui rumus-rumusnya kan. Ya, sebelum pensiun sudah selesai masteringnya, keren nih kayak begini. Ya. Harus punya cita-cita seperti Bu Riatmi ini. Biar kemudian tuh tidak akan pernah pensiun dia kalau sudah mastering. Dia akan menghasilkan banyak pengetahuan dari posisionalitas kehadirannya. Ya, seperti itu. Jadi harus punya cita-cita. Kapan mau mastering itu? Mulai sekarang. 3 tahun lagi, oke. Jangan sampai itu nggak punya cita-cita ingin mastering. Sehingga nanti dia nggak paham tentang model alam. Model alam material, model alam material itu kan kita menjadi pasif. Sementara model alam consciousness itu kita jadi partisipatif. Itu hukum. Tahu begitu saya dulu, wah senangnya gitu. Saya bisa partisipasi, saya bisa menjadi healer, bisa nyembuhin, bisa untuk partisipasi menyembuhkan kencing. Dulu mikirnya begitu. Kalau saya kuasai ini prinsip partisipatif, nggak akan menganggur saya di alam semesta. Banyak pekerjaan akan saya teliti. Dulu aja begitu saya, karena tahu nggak minder. Jadi kalau kamu pingin jadi banser, barisan serbaguna, kamu bisa serbaguna,
Maka kamu harus mastering di model alam material dan model alam partisipatif. Ya ini anak-anak di kantor ini cara mengatasi gravitasi sosial itu kamu punya kedaulatan. Jangan sampai nggak ngerti apa-apa, wali dikte. Jangan sampai kamu nggak ngerti cara meregulasi tarikan gravitasi somatisme. Kalau sakit nangis, ya pelajari dong. Kalau terjadi sesuatu pada tubuhmu, kamu mampu partisipasi untuk meregulasinya. Seperti itu. Itu penting ya, itu penting. Jadi ya dengan begitu akan terjadi transformasi asumsi kultural. Semua orang akan cerdas. Semua akan cerdas. Tapi ini yang dibutuhkan banyak pengajar ini yang kayak begini. Mas Imam harus di-cloning. Ada ya 5.000 orang Mas Imam gitu. Spiritnya maksudnya. Sekali datang belajar sama istrinya, ayo mak, biar kita nggak bertengkar gara-gara kucing. Ya kan? Harus seperti itu. Harus seperti itu. Yang nggak bertengkar. Ya paling lama ya 2 tahun lagi lah Mas Imam ini udah jadi nih menurut saya. Kalau belajar terus. Paling lama lah. Sekarang itu udah ada yang banyak yang bisa ngajar. Ya Mas Jayen itu udah bisa dia. Dan dia udah tahu alas cuman kayak gini. Dia udah bisa bilang gitu. Kalau dulu kan buram udah bisa ngomong cuman kayak gini. Sekarang tuh cuman kayak gini. Ternyata ya Allah, wholeness, oneness, non-dual itu cuman kayak gini toh. Yes. Langsung beli iPad. Rat oret dia. Rat oret. Ada nggak orangnya ya? Udah nggak ikut lagi dia, wes. Udah ngajar, wes. Padahal dulu itu tak kira ini 500 aja ini udah bersyukur banget. Tapi itu memang namanya jiwa kan. Akhirnya dia tahu kuncinya. Kuncinya adalah identifikasi posisionalitas. Identifikasi. Itu penting. Ya. Itu penting. Kan enak tuh, punya semesta partisipatif. Level kesadaranmu itu bisa melukis di kanvas kehidupan, kan begitu. Dibaca dong buku Divine Matrix. Beli lagi ah. Banyak yang beli baju lebaran ini. Hal-hal yang penting tuh gagal kita perjuangkan. Hal-hal yang sifatnya adaptif, hal-hal yang sifatnya fundamental itu gagal kita kuasai. Sekarang aja Mas Imam udah konser dia. Udah konser. Padahal baru belajar belum setahun. Udah beli iPad 2 dia, suami istri. Magetan pokoknya dibagi ya wilayahnya sama Bang Mislan. Ada nggak Bang Mislan? Kalau nggak ikut ya udah. Bang Mislan biar mulia aja udah. Ada nggak Bang Mislan nih? Kayaknya nggak ada, jarang saya lihat ya ini. Tadi ada ya. Terus terlempar habis kuota kayaknya. Aduh. Oh ada. Coba ngacung dong Bang Mislan. Mana dia Bang Mislan? Raise hand. Ya itu ngacung namanya, Dar. Nggak usah dikasih raise hand. Nah ini namanya ngacung. Nggak ada. Lagi di atas genteng mungkin. Oh iya, Pak. Ganteng dewe. Lanangnya jagat, ya.
Tapi kok nggak respon, nggak tahu resign jangan-jangan nih. Kan bisa jadi dia bisa kumpulin berceramah di forum RT kan, RT lintas benua itu kan, forum RT bikin forum RT lintas benua. Pak RT kok. HP di dalam plastik mungkin Bang. Sambil nukang gitu ya. Hati-hati nanti kesambar gitu. Belajarnya di atas atap, senang lihatnya itu. Belajar ya sambil nukang sambil belajar. Nggak apa-apa jadi tukang beca, tapi sambil belajar biar sekali kamu mudeng gitu ya. Awalnya kan nggak ada yang mudeng gitu. Saya aja dulu awalnya nggak mudeng belajar ginian. Tapi akhirnya saya kuasai. Oh ya Allah, wes. Ini modal hidup ini dunia sampai akhirat. Tanya lulusan mana? Ya nggak lulus. Nggak ada lulusannya, wes. Seperti itu. Ketika pikiran ditransendensi, tidak ada yang tersisa untuk ditanyakan. Sesuatu yang lengkap, utuh, lengkap, total, sempurna. Jadi ketika ditransendensi pikiran itu, maka dia utuh, lengkap, sempurna pada level kesadaran itu, pada posisi itu. Jadi kalau miskin itu sudah sempurna di level itu, pada level itu. Maka kemudian level itu harus kamu pasrahkan, harus kamu shifting gitu loh. Terus 3 saya ya, SD, SMP, SMEA. Iya kayak Bang Denny ini ketagihan gitu. Karena sesuatu yang memberdayakan dirinya tumbuh dia, sembuh dia. Ini kan belum cukup setahun ini. Belum cukup setahun. Saya aja dulu belajarnya 9 tahun. Tapi sekarang itu enggak bakal ada yang 9 tahun. Paling lama 3 tahun menurutku. Kalau rajin ya. Tapi kalau setahun sekali baru ikut Zoom ya 20 tahun kayaknya itu. 20 tahun kayaknya. Soalnya dulu 9 tahun itu kan saya wiritannya sehari bisa 6 kali, bisa 4 kali. Wirid terus. Sekali dengar baca buku itu langsung, oh ini maksudnya. Oh ini, itu hasil wirid. Sekarang kan nggak usah wirid, langsung diterangkan. Apalagi ditambah wirid. Wah udah. Langsung menerangkan juga. Insya Allah beli iPad, nah harus. Dan beli buku, nah harus punya. Calon master, mana-mana bawa bungkus rokok tok. Mana-mana kok hanya bawa bungkus rokok. Ya kan? Ini Salis saja 2 bulan lagi, ini 3 bulan lah, 4 bulan lah. Ini udah megang iPad nih dia ini. Gambar tapi karena bulan depan mau kursus dia, mau kursus nggambar. Gambar kan jadi dia bisa memvisualkan. Oke ya, jadi itu. Oke lah, pagi ini itu dulu. Kuncinya itu semua pengetahuan lahir dari pintu posisionalitas kehadiran. Itu dulu. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Astor. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman yang sudah cair THR-nya, anggarannya disisihkan untuk investasi di atas ya. Bisa untuk beli buku ataupun program-program kepala ke atasnya. Terima kasih, kita bertemu Lebaran ya. Ini TBP dari Rabu besok sudah Kamisan. Jadi kita masih bisa jumpa di nanti sore, masih ada bedah buku transcending level up. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.